продифференцировать. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan tibanya seorang wanita ke rumah pacarnya. Dan mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap, awal yang mengencrotkan. Pria ini bernama Junho dan pacarnya bernama Yorin. Ketika sedang makan bersama, tiba-tiba ayah Junho yang bernama Yongsu pulang ke rumah dalam keadaan oleng. Kemudian mereka saling bercanda bersama dan di sini Yongsu memberikan sejumlah uang kepada Yorin. Dengan muka mesumnya, ia juga memeluk dan meremas perkakas Yorin. Akibat hal ini, Yorin menjadi marah kepada pacarnya dan Junho berusaha menenangkannya. Akan tetapi, ia malah menendang alat tempur Junho dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, saat sedang sarapan bersama putranya, Yongsu mengatakan jika ia akan menikah lagi dengan seorang wanita Rusia, yang dimana ia bertemu dengan belahan hatinya itu pada saat menjalankan bisnis di Rusia. Mendengar hal itu, Junho pun merasa tenang karena ayahnya tidak akan kesepian lagi. Kemudian di malam harinya Yongsu kembali berbincang dengan putranya. Ia mengatakan bahwa besok akan menjemput calon istrinya di bandara dan akan membawanya pulang ke rumah. Singkat cerita, keesokan harinya Yongsu pun tiba di rumah dengan membawa seorang wanita cantik yang bernama Olga. Setelah masuk ke dalam, ia memperkenalkan Junho dengan calon ibu tirinya. Kemudian mereka berbincang sambil minum bersama dan di sini mata Junho yang nakal mulai melirik melon Olga. Tak berselang lama, Yongsu pamit meninggalkan mereka dan pergi bekerja, sedangkan Olga pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Nah, di sini Junho melakukan hal yang membagongkan, yang dimana ia mengambil minuman Olga dan meminumnya untuk merasakan bekas bibir calon ibu tirinya. Saat sedang asik menghayal, Olga tiba-tiba muncul dengan pakaian seksi yang seketika membuat Junho menjadi salah tingkah. Kemudian Junho mulai mengajak Olga melihat ruangan di rumahnya dan membaca majalah. Di saat inilah Junho mengeluarkan ilmunya dengan menyenggol melon Olga yang dibalas dengan senyuman manis yang menandakan jalan menuju ke gua kenikmatan telah dibuka. Dan sejak itu Junho mulai dekat dengan Olga. Kemudian di malam harinya Yongsu yang sudah pulang bekerja terlihat sedang minum-minum bersama mereka. Dan karena sudah oleng, Olga pun langsung menari di hadapan mereka yang sontak membuat Yongsu menyuruh anaknya pergi dari ruangan itu. Dan mereka pun langsung melakukan pengecerotan. Sementara itu, Junho yang sedang berbaring di sofa terganggu dengan nada-nada indah jeritan dari Olga yang membuatnya penasaran dan pergi melihatnya. Akan tetapi ketika Junho melancarkan aksinya, Olga tersenyum melihatnya. Hal itu membuat Junho semakin kacau dan pergi untuk menenangkan dirinya. Ketika Junho sedang membayangkan goyangan ibu tirinya, Yorin tiba-tiba datang menghampirinya. Hal itu membuat Junho terkejut sekaligus senang, karena akhirnya ia bisa melampiaskan keganasan alat tempurnya yang sudah siap berperang. Dan mereka pun menutup malam itu dengan penggenjotan. Keesokan harinya Yongsu bertemu dengan putranya dan Yorin di sebuah restoran. Dan ketika hendak pulang, Yongsu membisikkan sesuatu kepada Yorin. Ada apa ini? Penasaran? Tenang, semua itu akan terjawab di akhir film. Singkat cerita, pada suatu pagi Yongsu berpamitan dengan keluarganya dan ia akan pergi ke Rusia untuk mengurus bisnisnya. Lalu Junho dan Olga mengantarnya dan setelah itu mereka pergi berbelanja di sebuah supermarket. Di sana mereka terlihat sangat mesra layaknya sepasang kekasih.
Ketika tiba di rumah, tangan Junho terluka saat memotong sayuran dan Olga yang melihat hal itu segera menghisap jarinya. Akan tetapi Junho berkehendak lain, ia langsung melakukan kalibrasi bibir yang diakhiri dengan penggenjotan. Dan mulai sejak itu mereka pun selalu melakukan pengencerotan ketika Yongsu sedang pergi bekerja. Sementara itu, Yongsu terlihat sedang bersama Yorin dan faktanya ia tidak pernah pergi ke Rusia. Melainkan ia selalu menemui Yorin yang rupanya adalah seekor kupu-kupu malam dan mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Di akhir film terlihat Yongsu yang sudah pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Mereka bercanda bersama dan menutup film ini dengan pengecerotan. Tamat. Ending yang mengencerotkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you next video dan ciao. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.